Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk. Mas Rai, ini kalau tadi dikatakan oleh Pak Yan, dari segi SDM-nya sebetulnya sudah sangat mumpuni Indonesia. Sinias-sinias film, salah satunya Mas Rai dong pasti nih, karena masuk sinias film. Ini sudah sangat mumpuni, tapi kenapa gaungnya film Indonesia masih di sekitar dalam negeri sendiri? Bahkan dalam negeri juga kita harus bersaing dengan luar biasa dengan film-film produksi barat seperti itu. Apa sih masalahnya, Mas? Masalahnya adalah mungkin lebih kepada saya tadi itu adalah maksudnya besarnya pasar industri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita memanage suatu produksi itu juga sendiri. Kemudian bagaimana dari audiens maupun dari pelaku industrinya juga mengapresiasi talent-talent seperti kita gitu kan. Artinya kita juga banyak lebih suka untuk misalnya mengerjakan untuk pihak-pihak dari luar, pihak asing mungkin karena mereka lebih mengapresiasi skill dan posisi kita dan juga secara insentif nyatanya juga lebih baik gitu misalnya untuk di luar gitu kan, lebih luas peluangnya gitu. Nah, sementara kalau pasar Indonesia mungkin bisa dibilang masih dalam tahap-tahap awal sebetulnya di sini gitu. Walaupun kita mungkin sudah berpuluh tahun punya satu industri yang namanya film, tapi belum seberkembang di luar. Itu mungkin yang secara subjektif yang saya rasakan gitu. Nah, sementara kalau di luar mereka kan sudah punya satu sistem distribusi yang bagus, sehingga mereka tahu bagaimana harus bahwa quality yang akan mengembalikan si film ini secara value ekonomik juga, sehingga mereka lebih mengapresiasi mungkin skill-skill kita dan talent-talent kita untuk membantu film mereka gitu, dibandingkan dengan mungkin volume secara ekonomi yang mungkin Indonesia masih belum terlalu besar sih dibandingkan yang di luar ya. Mas Ra, kalau dilihat dari pasarnya yang demikian besar, karena kan di Indonesia ada sekitar lebih dari 200 juta penduduk seperti itu. Ini sineasnya juga udah oke semua nih. Ini potensi perfilman Indonesia ke depannya, ini kira-kira dalam waktu berapa lama sih kita akan bisa bergaung internasional? Mungkin untuk berapa lamanya saya mungkin belum tahu bisa harapin bangkit ya, tiba-tiba ada di Hollywood seperti itu kan distribusinya. Gitu kan, bisa keluar mungkin yang lebih tahu Jawa itu mungkin malah mungkin Pak Ayan kali kan di hal itu. Tapi kalau saya sendiri dari pelaku industrinya mungkin saya merasa dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan saja kayaknya sudah ada satu perubahan yang sangat besar. Apalagi nanti ada pasar yang baru artinya selain bioskop nanti yang screen yang lebih banyak juga, kemudian juga nanti ada media streaming juga online yang memungkinkan kita juga untuk mempunyai pasar yang lebih besar daripada Indonesia gitu. Pak Yan sendiri sebagai pengamat film ini cukup optimis dengan kemajuan dari film Indonesia kita, Pak, dengan adanya film Bangkit ini? Saya sangat optimis ya, karena sebetulnya kita sudah mulai dikenal oleh luar negeri terus terang sejak Gareth Evans memasarkan film The White dan The White 2 ya, yang sangat dikagumin di Amerika sendiri ya, dan itu laku di seluruh dunia. Dari situlah awal bahwa film-film Indonesia akan menuju internasional, go internasional, dan saya yakin sekali dalam tahun depan beberapa film Indonesia akan bisa tayang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Saya yakin sekali. Dan itu kembali lagi kepada penonton kita ya Pak ya, jangan hanya kemudian terjebak pada film-film drama, percintaan, komedi seperti itu ya. Film-film dengan teknologi CGI yang diproduksi seperti Bangkit ini sangat layak untuk ditonton oleh penonton kita. Sangat layak untuk ditonton dan disupport. Ya, itu yang kadang-kadang kita penonton kita itu masih belum mempunyai rasa kecintaan atau movie going habit ya untuk menonton film Indonesia. Itu sementara pihak bioskop dengan murah hati memberikan ratusan layarnya untuk ditayangkan film-film Indonesia. Ya. Jadi terpulang kepada masyarakat kita sendiri bagaimana mereka itu mencintai film Indonesia dengan cara menonton, membeli tiket di bioskop. Oke, Mas Ran, ini ketika penonton Indonesia masuk ke bioskop dan menonton film Bangkit, apa sih yang bisa dirasakan oleh penonton ketika nanti selesai menonton film Bangkit? Jualan sedikit dong, Mas. Oh iya. Mungkin kalau yang pertama adalah penonton Indonesia akan mendapatkan satu pengalaman yang mungkin sebelumnya belum ada ya gitu. Kecekaman ketika menghadapi sebuah bencana itu. Kemudian lebih berat lagi di tengah-tengah bencana itu juga harus memikirkan keluarga, memikirkan moral juga, pilihan-pilihan moral yang sangat dinamis dalam film itu juga gitu kan. Kemudian artinya bagaimana kemudian ketika berhadapan dengan situasi yang tengah bencana itu, apakah kita akan melakukan yang sama seperti si karakternya atau tidak gitu kan gitu. Kemudian juga gimana berbagai bencana dalam itu membuat kalau kita mikirkan secara dunia nyata, wah kayaknya nggak mungkin ngadepin kayak ini, tapi gimana ya kok mereka ini bisa melewati itu gitu kan gitu.
Nah, menurut saya ini adalah sebuah pengalaman emosional yang baru dalam perfilman kita nih saat ini dengan genre itu gitu kan. Gitu. Lupa efek Deg-degannya visual di bioskop itu hasil semua anak dalam negeri seperti itu ya, sinias dalam negeri ya. Mungkin malah sebetulnya tujuan utama dari filmmaker adalah membuat itu jadi benar lupa bahwa kita ada ngelihat sebuah film gitu kan. Iya. Jadi benar menikmati si pengalaman dalam bioskopnya itu, meresapinya sampai kemudian oh ya itu film ya ternyata pada akhirnya gitu kan gitu. Dan membekas gitu kan gitu. Dibandingin hanya sekadar melihat film itu hanya sebagai sesuatu yang oh ini cuma karya doang. jadi nggak lewat aja ya. Kayak lewat aja gitu Nggak kan. lewat gitu. aja memang. Sebagai warga Jakarta kita selalu mengalami banjir tiap tahun. Betul. Tetapi belum pernah ada banjir sedahsyat ini sampai Banjir Jakarta tenggelam. sampai hancur Ini makin gedung-gedung ya. penasaran nih, makin penasaran. Ini harus kita tonton, pemirsa di rumah juga harus segera menonton di akhir pekan ini ya kalau ada waktu dengan keluarga. Kita harus mengakhiri perbincangan kita. Pak Ian, terima kasih. Terima kasih. Mas Ray juga sudah Sama-sama. terima kasih. Sukses dengan Sukses film filmnya. bangkitnya. Ya. Amin. Dan kita tunggu film-film CGI berikutnya. Iya, kita tunggu, kita harapkan Tahun depan perfilman pasti ada film-film. Mungkin nanti kita akan bikin Jakarta terbakar. Oh ya. Oke, kita tunggu proyek-proyek berikutnya Mas Ray seperti itu. Baik Pak Ian, Mas Ray terima kasih. Dan pemirsa demikian akhir perbincangan kita dalam Lunch Talk kali ini. Saksikan terus Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Fitri Megantara. Dan saya Dora Edward, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.